Oke, kita bikin POC. Yang satu ini bahan-bahannya kita dari buah-buahan. Di sini ada buah paya, kemudian sama batang pisang. Kita ambil batangnya ya. Jadi kita ambil untuk P-nya. Sama paya ini nanti K-nya. Ini kita lagi proses pembuatan. Nanti kita akan campurkan juga daun sirsak. Jadi nanti multifungsi POC-nya ini ya. Ini satu drum untuk nanti kita fokuskan di generatif, tapi semi generatif juga bisa karena P-nya tinggi gitu. Nah yang ini yang kemarin sudah jadi, kita dari kohe kambing ini untuk vegetatifnya ini bisa untuk bagus untuk pembibitan. Jadi pembibitan nggak usah pakai kimia, siram pakai terus, mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekolah dari Universitas Terbuka, Prodi Manajemen Agribisnis Pertanian, ya UPBJJ Malang. Hari ini saya berkunjung di Desa Selopuro, Kabupaten Blitar. Nah, saya di sini berkunjung di kebun wisata. Kebun wisata, ya salah satu ada beberapa macam tanaman di sini. Antara lain ada jambu biji, jambu air, ada mangga, terus alpukat, sawo, dan anggur. Nah, hari ini saya akan melakukan praktek unit 2 tentang inovasi penjualan pertanian. Nah, antara lain mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan hama dan penyakit yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi kita akan bertemu dengan para kelompok tani di sini yang memang menjaga kebun sini dan tanaman-tanaman lain milik pribadi. Seperti itu. Jadi mari kita lanjut untuk wawancara seperti itu. Jadi kita ketemu dengan ketua kelompok tani malah ya. Kita ketua kelompok tani dengan Bapak. Pak. Selamat siang dengan Bapak Imam Mustain. Bapak Imam Mustain dari ketua kelompok tani ya? Tani Makarya Tani 2 di Samandesan, Kecamatan Selopuro. Oke, jadi dengan Pak Imam dari ketua kelompok tani Makarya Tani Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Nah, untuk di sini bisa dijelaskan sedikit Pak. Ini di sini perkebunan atau tempat seperti apa Pak? Ini adalah kebun wisata ya. Yang intinya adalah pengembangan wisata buah-buahan. Buah-buahan ya. Di mana di sini ditanam beberapa jenis buah. Yang maskotnya adalah jambu kristal. Jambu kristal. Yang ini terkenal dengan wisata kebun jambu. Kebun jambu. Padahal untuk tanaman lain banyak juga ya. Ada pendukung tanaman lainnya seperti jambu air, mangga, jeruk, terus sawo, dan ini juga ditambah varian buah lainnya yaitu anggur. Anggur. Ya, jadi saya mungkin sedikit melirik tentang anggur ya Pak. Ya. Jadi mungkin saya sudah mempelajari beberapa tentang tanaman anggur. Nah, mungkin bisa jelaskan di sini mungkin ada kendala nggak Pak untuk tanaman anggur itu seperti apa Pak? Ternyata setelah kami menanam anggur di sini, ini sebenarnya kami tanam awalnya itu ada sekitar 20 pohon. 20 pohon. Namun karena keterbatasan kami membuat virus, ternyata kami hanya bisa menaungi sekitar 5 pohon. 5 pohon. 5 pohon atau 6. Dan yang tidak ternaungi akhirnya juga habis mati karena air hujan, dan yang 5 pohon atau 6 pohon yang senaung ini pun kalau menaungi juga terlambat. Sehingga di sini kami juga menemukan kendala berbagai serangan penyakit dan hama, dan ini terlihat daunnya juga kurang maksimal, ada kayaknya ada serangan penyakit ini kering-kering, serangan penyakit dan mungkin tidak bisa kurang maksimal karena ini berdampingan langsung dengan tanaman buah, dengan tanaman buah lain seperti dekat dengan alpukat, sehingga mungkin ada Penyakit yang masuk penyakit yang ya. masuk, penyakit tularan dari. Nah ini dengan kondisi seperti ini kira-kira solusinya yang terbaik
sepaham saya ya Pak, sepaham saya untuk tanaman anggur kan memang bukan tanaman asli di Indonesia ya. Jadi kita harus melakukan suatu kegiatan atau suatu treatment yang berbeda dengan tanaman lain. Dan tanaman lokal yang lain seperti mangga, seperti alpukat itu kan dia tumbuh dengan sendiri walaupun tanpa pupuk dan perawatan yang khusus dia bisa berbuah seperti itu. Tapi dengan anggur dia butuh yang namanya juga naungan untuk proses pertumbuhannya dengan baik. Nah, untuk dilihat di sini ada beberapa serangan hama nih Pak. Antara lain ada kutu putih dan beberapa trik juga ada kutu ya. Jadi mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang inovasi penanganan hama dan penyakit pada tanaman anggur seperti itu. Jadi sebelum kita semprot kita harus tahu dulu ya, balik kembali kita harus tahu penyakit apa yang menyerang seperti itu untuk aplikasi obat yang tepat seperti itu. Jadi kalau kita belum tahu penyakit tapi kita semprot itu nanti, kecuali pencegahan. Kalau pencegahan memang kita lakukan rutin untuk pencegahan hama. Tapi kalau sudah terjangkit kita harus tahu apa hama yang terjangkit seperti itu. Nah, untuk praktek penyemprotannya kita pastikan nanti waktu spray kita harus membasahi seluruh tanaman seperti itu. Yang pertama di spray adalah media tanam. Jadi media tanam tidak luput untuk kita cegah. Jadi sebelum kita naik ke daun, jadi kita harus media tanam dulu. Setelah media tanam, batang juga harus rata, rata untuk spray hama. Dan pastikan juga arah angin ya. Jadi jangan sampai kita menadah ke angin terus. Ya, untuk safety lagi kita bisa pakai masker ya. Seperti itu. Jadi penyemprotan hama di batang. Setelah batang sudah basah, sudah rata, baru kita masuk di daun. Pastikan daun dan batang itu terkena sempurna lah seperti itu. Jangan sampai ada celah ya. Jangan sampai ada celah untuk perkembangan hama. Jadi rata dari mulai atas sampai bawah seperti itu. Dan untuk intensitas spray dimaksimalkan seminggu sekali untuk pencegahan seperti itu. Kalau sudah terkena, untuk indikasi terkena kan tadi ada ciri-ciri seperti mungkin hama kutu atau mungkin jamur terlihat, pertumbuhan juga setak. Nah, kita aplikasikan 3 hari berturut-turut seperti itu. Kalau sudah 3 hari tapi masih tidak mempan, nah kita panjangkan sekitar sampai 1 minggu. Kalau memang masih terjangkit, ya harus kita potong untuk penanggulangan hama seperti itu. Dan kalau di anggur di sini kan memang berdampingan dengan pohon lain. Jadi pastikan kalau memang kita pencegahan hama di anggur, untuk tanaman lain juga harus dispray untuk kemaksimalan. Karena pasti akan rugi jika penyepraian di pohon anggur tapi yang lain tidak. Jadi hama pasti akan tetap serang. Jadi untuk hama tadi untuk penyemprotan ya sampai rata dan dilakukan 1 minggu sekali seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu rotasi. Nah, jadi rotasi spray ini jangan sampai pakai satu jenis obat. Lebih bukan jenis obat tapi kandungannya. Jadi kandungan obatnya. Jadi kandungan obat tersebut. Jadi kalau seperti contoh kutu, nah kita bisa pakai sekitar 2 atau jenis obat untuk membasmi kutu. Karena kalau kita pakai satu jenis obat, dia kan kebal seperti itu. Jadi kita harus pakai sekitar 2 sampai 3 jenis obat untuk rotasi seperti itu. Ya, mungkin cukup seperti itu ya Pak Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya mohon maaf. Terima kasih ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.